Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai evidence based midwife ya. Jadi ada beberapa hal yang akan disampaikan di sini mengenai pengertian, kemudian manfaat, tujuan serta beberapa hal yang menyangkut daripada evidence based midwife. Ini adalah salah satu rangkaian dari mata kuliah profesionalisme kebidanan, lanjutan dari materi saya sebelumnya ya. Jadi untuk evidence based sendiri itu yang pertama kita akan membahas mengenai evidence based practice ya atau EBP. Itu merupakan suatu strategi untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, kemudian berdasarkan bukti yang jelas serta relevan ya di sini. Jadi kita itu dapat pengetahuannya dari bukti yang jelas dan relevan atau yang nyata untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan meningkatkan skill kita dalam praktik klinis guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Itu yang dinamakan dengan evidence based practice. Kemudian ini kita akan membahas secara fokus kita di EBM atau evidence based midwife ya, karena kita basically seorang bidan. Jadi yang dinamakan EBM sendiri yaitu pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi untuk beberapa penelitian ini yang bisa dipertanggungjawabkan serta informasi yang akurat ya berdasarkan penelitian tersebut. Itu yang dinamakan dengan evidence based midwife. Selanjutnya, untuk tujuan daripada evidence based midwife itu sendiri, yaitu yang pertama memberikan respon terbaik dalam pelayanan kebidanan. Dalam memberikan respon terbaik ini, diharapkan respon kita terhadap klien kita dalam pemberian pelayanan kebidanan itu akan meningkat ya. Jadi responnya itu akan terbaik dalam peningkatan pelayanan kebidanan. Kemudian yang kedua adalah menambah derajat asuhan kebidanan. Jadi asuhan kebidanan esensial yang diberikan secara menyeluruh itu yang akan diberikan kepada klien kita. Kemudian tujuan ketiga adalah menetapkan pemberian treatment yang paling baik bagi pasien ya. Jadi dalam kita melakukan beberapa tindakan, beberapa anamnese berdasarkan data tadi ya, data yang sudah kita dapatkan, diharapkan kita mampu memberikan treatment yang terbaik, treatment yang tepat untuk pasien kita. Kemudian yang keempat adalah untuk memperoleh data yang paling baik ya. Setelah itu tadi sebelum kita memberikan treatment yang terbaik, kita akan mendapatkan data yang paling baik ya. Selanjutnya adalah untuk menyiapkan bidan yang profesional. Kita tahu sendiri untuk standar pelayanan kebidanan sudah diatur juga, ada yang untuk kita menuju menjadi seorang bidan yang profesional, bidan yang sesuai dengan profesi bidan, sesuai dengan organisasi kita, dan bekerja sesuai dengan kode etik dan juga kewenangan kita ya, menuju menjadi seorang bidan yang profesional. Selanjutnya untuk manfaat dari EBM atau evidence based midwife itu sendiri, yang pertama adalah mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Kita tahu sendiri kalau kita sudah mendapatkan data terbaik daripada hasil pemeriksaan, kemudian memberikan treatment yang sesuai, otomatis bisa mengurangi daripada kejadian angka kematian ibu dan bayi. Selanjutnya adalah menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan keilmihan, sistematik, dan penemuan tentang ASKEP kepada pasien serta individu. Jadi dalam menghasilkan pengambilan keputusan ini kita sudah berdasarkan beberapa data terbaik yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga kita bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat serta sesuai untuk klien kita. Yang ketiga adalah menghasilkan asuhan kebidanan yang efektif dan tidak selalu melakukan intervensi. Jadi segala permasalahan kesehatan itu sebenarnya nggak harus langsung diberikan intervensi ya. Tapi ada beberapa alternatif yang bisa dikerjakan sebelum intervensi itu diberikan. Alangkah baiknya seperti itu ya, atau pengobatan secara holistik itu ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan yang sesuai dengan kondisi terkini, sesuai dengan bukti dan teori, serta sesuai dengan perkembangan iptek. Ya, kita tahu sendiri sekarang era globalisasi ya, sudah banyak sekali informasi tentang kesehatan yang sudah masuk di kita. Tapi paling tidak kita harus tahu informasi yang berkualitas serta sesuai dengan kode etik kita, sesuai dengan keilmuan kita, itu yang bisa kita ambil. Dan paling penting adalah itu relevan ya dalam
hasil penelitiannya. Jadi beberapa hal atau kondisi tersebut itu salah satunya bisa meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Kemudian untuk ciri-ciri evidence based midwife ini sendiri, yaitu yang pertama terdiri atas bukti penelitian dan pengalaman klinis ya. Jadi dia itu terdiri dari sebuah penelitian berdasarkan pengalaman klinis. Kemudian yang kedua, adanya keterampilan yang dilibatkan dalam membaca literatur ya atau referensi yang memerlukan kemampuan untuk mensintesa informasi dan membuat pertimbangan mengenai kualitas bukti-bukti yang ada. Jadi beberapa hal keterampilan tersebut itu sudah relevan, sudah sesuai dengan literatur, ada konsepnya yang tertulis, jadi nggak ngasal aja gitu melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga adalah cara penggunaan informasi yang efektif. Jadi penggunaan informasinya itu lebih efektif diberikan. Itu juga salah satu ciri daripada EBM sendiri ya. Kemudian adanya kemampuan mengevaluasi secara mandiri informasi yang digunakan dan menguji validitasnya dalam konteks praktik kebidanan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bukti penelitian klinis tersebut itu sudah relevan ya, sehingga informasi yang diberikan itu salah satunya yaitu bisa dilakukannya evaluasi daripada kinerja atau pelayanan yang sudah kita berikan. Kemudian selanjutnya adalah pertimbangan klinis berbasis bukti didasarkan pada gagasan tentang perilaku dan peran profesional berdasarkan sistem nilai. Kita tahu sendiri di organisasi IBI sendiri itu kan sudah ada beberapa kode etik yang sudah diatur di situ. Jadi untuk pertimbangan klinis ini harus juga sesuai dengan sistem nilai yang ada dalam kode etik profesi kita. Kemudian untuk selanjutnya yaitu langkah evidence based midwife practice ini, yang pertama adalah dengan cara meningkatkan keingintahuan pencarian ya atau inquiry, kemudian mengajukan pertanyaan PICOTS ya. Jadi ini T-nya dilingkarin karena T itu ada beberapa hal di situ ya, PICOTS question. Jadi ada beberapa hal pertanyaan yang mengacu pada PICOTS, nanti kita bahas setelah ini. Kemudian ada menemukan fakta-fakta yang terbaik. Selanjutnya yaitu melaksanakan evaluasi ciri atau data yang sudah diketahui. Lanjutnya yaitu meningkatkan keinginan praktis ya atau inquiry atau langkah pertama. Di sini nanti untuk inquiry ini sendiri yaitu semangat untuk melakukan sebuah penyelidikan, yaitu sebuah sikap kritis untuk selalu bertanya terhadap fenomena-fenomena serta kejadian-kejadian yang terjadi saat praktek dilakukan oleh seorang petugas kesehatan ya dalam melakukan perawatan kepada pasien. Jadi inquiry ini sendiri adalah semangat untuk menyelidiki. Jadi misalnya ada sebuah kasus seperti ini, dilakukannya pemeriksaan seperti ini, kita itu ada rasa penasaran, kok dilakukan pemeriksaannya seperti itu sih. Jika melakukan pemeriksaan yang tidak seperti itu, misalnya jika pemeriksaannya yang lebih waktunya efektif akan bisa. Nah seperti itu ya. Jadi rasa penasaran yang sangat semangat itu muncul ya saat melakukan atau melihat beberapa fenomena dan kejadian yang ada. Ini dalam membangun budaya EBP sendiri terdapat elemen kunci. Yang pertama adalah adanya semangat dalam melakukan penyelidikan, di mana semua nakes itu ya didorong untuk mempertahankan kualitas praktik yang selama ini mereka jalankan dan pada saat ini mereka jalankan. Kemudian yang kedua adalah budaya yang mendukung dalam lingkup individu serta institusi. Jadi meskipun seseorang mempunyai rasa penyelidikan, semangat dalam melihat berbagai fenomena dan tindakan yang sudah ada, tapi tidak didukung oleh lingkungan serta institusinya, maka hal tersebut juga tidak akan bisa ada jalannya ya. Jadi memang harus benar-benar satu satuan ya. Jadi individu tersebut, lingkungannya juga mendukung serta institusinya juga mendukung. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan PICOTS ya. Ini PICOTS-nya ini T-nya saya kurung karena ini nanti ada akan beberapa hal di situ ya. PICOTS question. Jadi PICOTS sendiri yaitu yang P adalah sebuah populasi ya, populasi kita. Jadi misalnya kita mau sebuah pertanyaan terhadap ibu hamil. Jadi populasi kita adalah ibu hamil misalnya ya. Kemudian I-nya sendiri adalah intervention atau tindakan atau pokok persoalan yang menarik yang kita amati misalnya. Kemudian C-nya komparasi atau intervensi yang dibandingkan. O-nya outcome atau hasil. Kemudian T-nya ini ada dua ya, ada time frame-nya
atau waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada tipe atau cara dalam penanganan hal tersebut. Makanya T-nya ini saya kurung karena ada dua metode itu tadi, PICOTS tadi ya. Jadi adanya sebuah populasi yang mau kita lihat atau kita teliti atau kita amati tadi, kemudian tindakannya seperti apa, intervensi pembandingnya seperti gimana, hasilnya apa, kemudian time frame atau kerangka waktunya, serta metode yang digunakan itu seperti apa. Kita lanjutkan untuk mengajukan pertanyaan PICOTS question tadi ya. Ini jadi saya kasih contoh sesuai PICOTS-nya. Jadi misalnya pada mahasiswa kebidanan itu kita adalah populasinya, ya kan? Kemudian bagaimana mengatasi nyeri haid atau disminor dengan menggunakan kompres hangat. Kompres hangat ini merupakan intervensi yang diberikan dibandingkan dengan menggunakan aromaterapi. Ini komparasi atau pembandingnya. Jadi C-nya ini adalah penggunaan aromaterapi. Kemudian berakibat pada pengurangan nyeri haid atau disminor setelah penerapan dalam kurun satu siklus haid. Ini time frame beserta hasil ya, outcome. Nah, seperti itu. Outcome-nya kan pengurangan nyeri haid. Ya kan? Kemudian untuk time frame-nya atau hasilnya adalah dalam kurun siklus haid. Jadi ini adanya sebuah perbandingan dalam mengatasi nyeri haid atau disminor pada mahasiswa kebidanan. Kita akan membuat sebuah serangkaian. Jadi yang pertama menggunakan terapi atau intervensi mengompres air hangat pada perut. Yang selanjutnya adalah menggunakan aromaterapi. Bisa dilakukan dengan pemberian teh peppermint ya. Salah satunya juga yang diminum itu apakah bisa juga. Itu dalam dua perbandingan ini mana yang lebih bagus untuk mengatasi nyeri haid. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian untuk penggunaan PICOTS non intervensi, jadi seperti ini contohnya juga. Itu bagaimana ibu dengan postpartum itu populasinya payudara terkena infeksi, masalah yang menarikan atas kecakapannya memberikan ASI, itu hasilnya saat usia 7 hari. Jadi cuma sebuah gambaran aja. Jadi bagaimana ibu postpartum payudaranya itu terkena infeksi pada saat bayi usia 7 hari. Kecakapannya itu dalam memberikan ASI seperti apa. Jadi seperti itu aja. Jadi sebuah gambaran gitu aja ya penggunaan PICOTS-nya itu tanpa intervensi. Tapi kalau yang PICOTS dengan intervensi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa membandingkan dua hal atau dua intervensi dengan satu kasus seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk menemukan fakta-fakta yang terbaik. Tadi kan sudah PICOTS question ya. Sekarang kita akan menemukan fakta-fakta yang terbaik ya. Tadi setelah kita dapat PICOTS, otomatis kan kita akan tahu hasilnya seperti apa sih di sana kan gitu ya. Dalam kita PICOTS tadi misalnya haid tadi ternyata lebih tinggi misalnya penggunaan kompres hangat misalnya seperti itu. Kita akan melakukan pengamatan setelah penyelidikan ya, atau yang bersifat evidence atau secara penelitian tadi berbasis penelitian sehingga menghasilkan meta analisis dan systematic review seperti itu. Kemudian kita akan lanjut untuk menemukan fakta-fakta terbaiknya. Beberapa tingkat penelitian yang dapat ditampilkan sebagai evidence atau bukti atau ciri unggul itu terdapat 5 jenjang ya di sini. Jadi untuk yang pertama data dari hasil analisis ya, analisis statistik atau tinjauan pustaka. Jadi kita itu berdasarkan sumber pustaka. Kemudian yang kedua adalah data desain random ya atau control trial. Kemudian yang ketiga kasus kontor atau case cohort study ya. Kemudian data yang bermula pada deskripsi tunggal serta informasi berawal dari pendapat atau badan ahli. Jadi ini beberapa jenjang kita bisa menemukan fakta-fakta terbaik melalui beberapa penelitian ini. Kemudian selanjutnya yaitu melaksanakan evaluasi ciri atau data yang sudah diketahui. Jadi untuk melaksanakan penilaian beberapa hal yang harus ditinjau kembali itu yang pertama adalah evidence quality ya, atau merupakan bagaimana sebuah mutu, bukti dari artikel, kemudian dari jurnal itu dapat dipercaya hasilnya. Jadi kita lihat dulu evidence quality-nya. Apakah beberapa jurnal ini misalnya kita review ya, review jurnal seperti itu, apakah dapat dipercaya apa tidak. Selanjutnya yang kedua adalah seberapa penting dampaknya terhadap peningkatan profesionalisme daripada
midwife care tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah seberapa tepat perkiraan efeknya. Jadi kita tadi membahas tentang disminor tadi, misalnya ya, itu perkiraan efeknya sudah sesuai nggak di situ, ya kan? Kemudian yang keempat adalah efek samping atau keuntungan dalam penggunaan hal tersebut. Jadi misalnya tadi ada kompres hangat dan penggunaan aromaterapi. Jadi beberapa hal pasti kan ada yang namanya efek ya, efek samping ataupun kerugian ataupun kekurangan dan kelemahan lah kita biasanya dalam melakukan intervensi tadi ya, kita lihat. Jadi seberapa keuntungan dan kerugian yang didapat. Kemudian yang kelima adalah biaya. Otomatis ya, dalam kita melaksanakan evaluasi dengan beberapa pengamatan kita harus juga mempertimbangkan biaya yang diperlukan. Kemudian yang keenam adalah fakta yang ada di praktik klinik. Jadi faktanya apakah sudah diterapkan antara kompres hangat tadi dengan aromaterapi seperti itu. Apakah itu cuma kita berdasarkan tinjauan pustaka aja, kita mau melakukan penelitian tersebut, ataukah memang di sebuah klinik itu sudah dijalankan praktek klinis yang kita bandingkan tadi. Itu tadi beberapa evaluasi ciri ya. Kemudian ini langkah dalam evidence midwife ya. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan klinis yang dapat dijawab. Jadi itu tadi misalnya yang pertama itu tadi ya, antara kompres hangat dengan penggunaan aromaterapi itu, pertanyaan klinisnya lebih efektif mana penggunaan kompres hangat dengan penggunaan aromaterapi dalam menurunkan nyeri saat haid atau disminor pada remaja kebidanan tersebut. Itu kan pertanyaan klinisnya ya. Kemudian yang kedua adalah menemukan bukti terbaik. Jadi setelah dilakukan sebuah penelitian dalam klinis, ternyata kita pasti akan menemukan bukti terbaiknya. Oh, langkah ini ternyata yang lebih baik daripada langkah yang satunya. Seperti itu. Kemudian menilai bukti secara kritis. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa beberapa hal itu kita juga harus melakukan review itu ya, pustaka ya. Jadi jika hasilnya seperti ini ternyata didukung juga adanya teori yang menyebutkan hal seperti itu, berarti itu secara empirisnya kan sudah terbukti secara kritis ya. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan bukti dalam pelayanan kesehatan ya, bisa mengaplikasikan buktinya. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi kinerja atau efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan langkah dari nomor 1 sampai dengan 4. Itu beberapa langkah dalam evidence based midwife. Kemudian perkembangan keilmuan midwife yang berhubungan dengan evidence based ya, ini ada beberapa contoh. Salah satunya adalah gentle birth ya. Jadi gentle birth sendiri itu merupakan konsep persalinan yang santun, kemudian tenang dan alami, di mana bertujuan untuk mempersiapkan ibu hamil itu agar tetap tenang dan rileks saat melahirkan. Kita tahu sendiri saat ibu mau melahirkan kan pasti akan ada rasa panik, akan ada rasa beberapa nyeri seperti itu ya. Hal-hal seperti itu pasti kan akan membuat terkadang konsentrasi ibu itu tidak fokus pada kelahiran bayi. Biasanya kita sering bertemu seperti itu. Nah, di gentle birth ini sendiri itu mencakup sebuah konsep persalinan itu di mana ibu rileks saat melahirkan. Kemudian konsep ini melibatkan praktik senam hamil, olah pernafasan, serta self hipnosis yang rutin dilaksanakan sejak awal masa kehamilan hingga menuju persalinan. Jadi di awal kehamilan itu dia itu sudah ditata, ibu dengan gentle birth ini mengikuti yang namanya senam hamil, kemudian mengikuti yoga prenatal, kemudian diajarkan self hipnosis seperti apa. Itu sudah diajarkan di awal trimester. Jadi saat ibu mau melahirkan, ibu sudah tahu mau ngapain, kayak gimana. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu ini adalah salah satu daripada contoh keilmuan dalam perkembangan midwife care tadi ya, yang berdasarkan dengan evidence based. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kita pembahasan mengenai evidence based practice. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya
agar teman-teman channel dosenku semua bisa mengikuti daripada materi yang saya sampaikan selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, selalu mendukung channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang dan memberikan manfaat serta informasi kesehatan buat teman-teman semua. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next video.